Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Muhammad Son Muslimin ya. Biasanya di channel ini tuh saya lebih banyak bahas matematika, namun kali ini saya lebih banyak tentang motivasi aja ya itu. Nah, dulu saya pernah punya murid ya di suatu bimbel gitu ya. Nah, murid ini cukup rajin ketika kelas 12 SMA. Jadi di samping bimbel tiap hari itu hadir ya, bersama teman-temannya, belajar bersama dan sebagainya ya gitu. Nah, setelah 1 tahun ya gitu, setelah 1 tahun kurang lebih ya sebenarnya belum 1 tahun ya, pokoknya menjelang tes masuk perguruan tinggi, yang waktu itu namanya apa ya, mungkin masih bernama SPMB gitu ya. Nah, orang tuanya itu ngobrol dengan saya ya, intinya mengatakan, "Pak, ini anak saya itu udah belajar sungguh-sungguh sudah setahun, tapi kok nilainya tetap segitu-segitu saja ya gitu." Jadi nilainya itu kalau saya amati itu hanya sekitar 10. Dari skala 100 ada 11, ada 12, ada 9 itu ya dan sebagainya ya. Tetap kecil ya, padahal dia rajin ya. Saya tahu sendiri dia datang di bimbel itu bukan main ya, memang bersama teman-temannya yang rajin belajar ya gitu. Nah, saya agak bingung terus terang menjawabnya ya, tapi saya akhirnya nanya ke anaknya ya gitu. Ya ini namanya saya rahasiakan aja ya. Nah, kamu dulu belajarnya gimana ketika kelas 10 dan 11 atau ketika SMP? Dia menjawab gini, saya tidak pernah belajar itu ya. Nah, dalam hati saya ya itulah jawabannya ya gitu. Jadi maksudnya gini ya, eh, ketika di kelas-kelas sebelumnya itu memang belajarnya kurang, maka nanti di berikutnya itu ketika harus dibayar dalam 1 tahun ya gitu. Istilahnya 6 tahun nggak belajar dibayar 1 tahun walaupun rajin tiap hari, efeknya nggak terlalu terasa ya gitu. Jadi buat adik-adik semuanya ya gitu, ingat ya, nah belajar itu adalah proses ya, bukan hanya instan gitu ya. Oh saya udah belajar sama pakar ini, berarti saya udah bisa ya. Kalau belajar hanya 2 pertemuan, 3 pertemuan, 5 pertemuan, nggak terlalu ngefek ya. Nah belajar itu butuh continue ya. Apalagi di sini di setiap tes itu pasti ada yang namanya matematika ya. Kita tahu matematika itu ilmu berantai ya, ada step-stepnya ya. Salah satu step hilang, maka step berikutnya itu nggak akan bisa, itu kesulitan. Nah, misalkan kalau di SMA ada trigonometri ya. Trigonometri ini ada tahap-tahapnya ya, mulai dari yang pengenalan sudut ya, pengenalan sin, cos, tangan dan sebagainya ya. Kemudian ada identitas. Ada tahap berikutnya aturan cosinus. Ini semuanya aturan cosinus, sinus ya, aturan-aturan pada segitiga itu. Ini semua tahapnya nggak akan bisa diselesaikan kalau tahap yang sebelumnya kesulitan ya, kurang paham. Apalagi berikutnya udah masuk sudut rangkap, berikutnya lagi sudah masuk apa ya, rumus jumlah sudut, rumus hasil kali sudut, terakhir bentuk a cos x tambah b sin x ya, belum pertidaksamaan trigonometri dan sebagainya ya. Semuanya itu akan sulit kita selesaikan kalau yang tahap sebelumnya kurang ya gitu. Kita belajar dimensi 3 tanpa trigonometri juga sulit ya. Kita belajar integral tanpa paham turunan juga sulit. Nah, seperti itu. Jadi harus ada tahap yang dilalui ya. Kasarnya gini ya, saya bukan meremehkan pelajaran lain atau bukan ya itu. Nah, andaikan seorang anak SD ya disuruh pelajari buku SMA ya, bukunya misalkan buku pelajaran sejarah atau buku bahasa Indonesia atau apa ya, saya kalau dia bacanya pelan-pelan dan berusaha memahami, saya yakin masih bisa paham. Tapi kalau anak SD ini tadi tiba-tiba disuruh pelajari materi SMA yang berupa matematika atau fisika, pasti akan kesulitan ya gitu. Jadi seperti itu ya. Dan orang biasanya itu ada kecenderungan suka hal yang namanya teka-teki ya. Sebenarnya matematika itu identik dengan teka-teki. Semua orang rata-rata suka dengan teka-teki, tapi bisa jadi nggak suka dengan teka-teki ya. Nah, ketika ada seorang ya nanyakan teka-teki ke temannya ya, si Bejo nanya ke temannya yang namanya Dakrem gitu ya. Nah, teka-teki si Dakrem, aduh, teka-tekinya susah, saya nggak suka itu ya. Nah, terakhir sama Bejo dikasih tahu rahasia jawaban dari teka-teki itu ya. Ternyata si Dakrem, wah menarik nih. Nah, akhirnya setelah menarik, si Dakrem dengan sukanya menanyakan kepada teman-temannya yang lain ya. Dan dia senang ketika teman-temannya nggak bisa. Maka matematika identik dengan hal seperti itu ya. Identik dengan hal yang berbau teka-teki tadi ya gitu. Jadi ketika matematika itu kita menemukan soal yang sulit, kadang kita jadi nggak suka. Kalau sulitnya sekali mungkin nggak masalah ya, satu soal sulit nggak masalah ya. Tapi nomor 1 sulit, 2 sulit, 3 sulit, 4 sulit, dan sebagainya ya. Nah, maka
maka itu akan ini ya, akan buat nggak menarik ya gitu. Dan biasanya mulai menarik itu ketika mulai antara bisa dan nggak bisa. Nah, untuk bisa mencapai hal yang itu, kerjakan dulu dari soal yang sederhana dulu ya. Kerjakan dari yang sederhana ya. Terus ya, yang penting luangkan waktu ya. Rutin tiap hari misalkan 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kalau nggak kuat ya setengah jam, setengah jam, setengah jam. Biasanya nanti kalau ada kerutinan seperti itu akan pengen nambah. Kalau misalkan masih kesulitan ya, katakanlah saya kelas 10 SMA itu ya, saya kesulitan nih ngerjakan soal ini, nggak apa-apa, ulangi aja dulu buku-buku SMP ya, coba dulu soalnya ya, rutin, dirutinkan aja ya, dirutinkan aja mengerjakan soal. Nah, biasanya kalau orang udah SMA, soal SMP akan jadi mudah gitu ya, dirutinkan supaya apa? Supaya pondasinya kuat dulu sehingga nanti bisa menerima materi SMA ya. Jadi ada kecenderungan gitu. Orang yang sudah bisa matematika cenderung dia senang belajar matematika. Karena senang belajar, maka dia nanti makin bisa. Karena makin bisa, makin senang dan seterusnya ya. Makanya biasanya matematika itu ada istilah yang pinter makin pinter, yang bodoh makin bodoh gitu ya. Nah, yang pinter makin pinter, yang goblok makin goblok ya, kasarnya gitu ya gitu. Ya seperti itulah. Makanya apa? Usahakan dari soal yang sederhana kamu banyak latihan ya gitu. Nanti kalau udah banyak latihan biasanya secara otomatis ya. Nah, yang tahap berikutnya itu akan lebih mudah. Yang penting punya kemauan, ada pelaksanaan action, insya Allah akan bisa. Oke ya, demikian tadi ulasan dari saya. Saya undur diri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.